Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Indah Cahyani dengan NIT 22092238 dari kelas Bravo, program studi D4 Manajemen Transportasi Udara. Di sini saya akan memaparkan mengenai studi kasus kewirausahaan penerbangan dalam mata kuliah kewirausahaan penerbangan. Dalam studi kasus kewirausahaan penerbangan kali ini, kami mengambil maskapai penerbangan dari AirAsia. Untuk pendahuluan tersendiri, AirAsia merupakan salah satu maskapai penerbangan berbiaya rendah paling sukses di dunia. Didirikan pada tahun 1993 dan diakuisisi oleh Tony Fernandes pada tahun 2001. Dengan strategi bisnis yang inovatif, AirAsia berhasil mengubah industri penerbangan di Asia Tenggara. Untuk latar belakangnya, pada tahun 2001, AirAsia berada di ambang kebangkrutan dengan utang sekitar 11 juta US dollar. Tony Fernandes melihat peluang dan mengakuisisi perusahaan ini hanya dengan harga simbolis 1 ringgit Malaysia. Dia mengadopsi model bisnis berbiaya rendah dan melakukan berbagai langkah strategis untuk mengubah nasib perusahaan tersebut. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan atau strength dari AirAsia tersendiri. Setelah mengambil alihan oleh Tony Fernandes, AirAsia memiliki sejumlah fondasi internal yang kuat. Contoh yang pertama, yaitu kepemimpinan visioner dari Tony Fernandes sendiri menjadi motor penggerak perubahan dan inovasi dalam perusahaan. Contoh yang kedua yaitu adopsi model bisnis biaya rendah yang terbukti berhasil menarik segmen pasar yang sensitif terhadap harga. Untuk contoh yang ketiga sendiri yaitu merek yang kuat dan dikenal di seluruh Asia Tenggara, memberikan kepercayaan dan kemudahan akuisisi pelanggan. Untuk yang kedua di sini ada kelemahan ataupun weaknesses mengenai AirAsia. Meskipun memiliki banyak kekuatan, AirAsia juga menghadapi beberapa tantangan internal. Contoh yang pertama yaitu ada margin keuntungan yang tipis. Dan contoh yang kedua ada ketergantungan pada pasar Asia Tenggara. Contoh yang ketiga ada potensi persepsi negatif terhadap layanan yang dapat muncul karena fokus pada pengurangan biaya, terutama terkait biaya tambahan untuk layanan tertentu, yang mungkin dianggap menjadi kenyamanannya tersendiri. Untuk yang ketiga di sini ada peluang atau opportunities mengenai AirAsia. Lingkungan eksternal menawarkan berbagai peluang bagi pertumbuhan AirAsia. Untuk contoh yang pertama ada pertumbuhan pasar penerbangan Asia Tenggara yang berkelanjutan. Untuk contoh yang kedua ada ekspansi rute baru ke wilayah geografis lain di Asia dan sekitarnya dapat membuka pasar potensial yang belum tergarap. Untuk contoh ketiga tersendiri ada pengembangan layanan tambahan atau ancillary service di luar tiket pesawat seperti bagasi, makanan, dan asuransi dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan. Dan terakhir di sini ada ancaman risk dari AirAsia. AirAsia juga harus mewaspadai berbagai ancaman dari lingkungan eksternal. Untuk contoh yang pertama ada persaingan yang semakin ketat. Untuk contoh yang kedua ada fluktuasi harga bahan bakar yang sulit diprediksi seperti ancaman signifikan karena biaya bahan bakar merupakan komponen biaya operasional terbesar. Untuk contoh ketiga tersendiri, di sini ada perubahan regulasi pemerintah terkait pajak, biaya bandara, dan keamanan penerbangan dapat meningkatkan biaya operasional yang membengkak. Untuk teknologi sendiri di sini memainkan peran sentral dalam mentransformasi AirAsia menjadi maskapai penerbangan berbiaya rendah yang sukses. Perusahaan ini secara agresif mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi serta platform digital di berbagai aspek operasional dan bisnisnya. Penjualan dan pemasaran online menjadi tulang punggung strategi mereka. Dengan website dan aplikasi mobile yang dirancang inisiatif untuk memudahkan pelanggan dalam mencari, memesan, dan membayar tiket secara langsung, memangkas biaya distribusi tradisional. Strategi pemasaran digital yang cerdas melalui media sosial, email marketing, dan iklan online memungkinkan AirAsia menjangkau audiens yang luas dan membangun loyalitas merek. Lebih jauh lagi, personalisasi penawaran berdasarkan data pelanggan meningkatkan relevansi promosi dan kepuasan pelanggan. Dalam hal operasional, AirAsia mengimplementasikan sistem manajemen penerbangan yang terintegrasi untuk mengoptimalkan jadwal, alokasi kru, dan perawatan pesawat yang berkontribusi signifikan terhadap efisien dan pengurangan biaya. Fasilitas check-in online dan kios bandara mempercepat proses keberangkatan bagi penumpang. Komunikasi digital yang efektif melalui berbagai saluran memberikan informasi penerbangan terkini kepada pelanggan. Yang tak kalah penting, penggunaan data analisis memungkinkan perusahaan untuk menganalisis tren, perilaku pelanggan, dan kinerja operasional yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Bahkan dalam layanan pelanggan, teknologi dimanfaatkan melalui
chatbot dan dukungan online untuk memberikan respon yang cepat dan efisien terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan, serta sistem umpan balik online yang membantu perusahaan terus meningkatkan kualitas layanan dalam bidang teknologi. Baik, untuk penjelasannya, menatap masa depan, AirAsia akan dihadapkan pada landscape industri penerbangan yang semakin kompetitif dan penuh tantangan. Persaingan yang semakin intens dan dari pemain lain menuntut AirAsia untuk terus berinovasi dalam penawaran produk dan layanan, membangun loyalitas pelanggan yang kuat melalui program frequent flyer dan personalisasi, serta secara proaktif mencari ceruk pasar baru yang belum tergarap. Kenaikan biaya operasional terutama yang dipicu oleh fluktuasi harga bahan bakar dan nilai tukar mata uang memerlukan strategi lindung nilai yang cerdas dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Meskipun penyesuaian harga tiket mungkin juga menjadi pertimbangan ya. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah di berbagai negara tempat AirAsia beroperasi menuntut perusahaan tersebut untuk membangun hubungan yang baik dengan regulator, aktif berpartisipasi dalam asosiasi industri, dan memiliki kemampuan adaptasi yang cepat terhadap perubahan kebijakan. Isu keberlanjutan dan tekanan lingkungan yang semakin meningkat mengharuskan AirAsia untuk mulai berinvestasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan, mengoptimalkan rute penerbangan untuk mengurangi emisi karbon, dan berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan industri secara aktif. Potensi kritis kesehatan global dan ketidakstabilan geopolitik menuntut adanya rencana kontingensi yang matang, diversifikasi pasar geografis untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu wilayah, dan fleksibilitas yang menyesuaikan kapasitas penerbangan sesuai dengan kondisi yang berubah. Untuk penjelasannya, dalam menjalankan operasi tersebut, AirAsia diharapkan menjunjung tinggi standar etika bisnis untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan pada jangka panjang. Prioritas utama adalah keselamatan penumpang dan kru yang tercermin dalam pemeliharaan pesawat yang ketat, pelatihan kru yang komprehensif, dan kepatuhan mutlak terhadap regulasi keselamatan penerbangan internasional. Transparansi dan kejujuran dalam berkomunikasi dengan pelanggan sangat penting, termasuk memberikan informasi yang jelas mengenai harga tiket, biaya tambahan yang mungkin ada, jadwal penerbangan yang akurat, serta pemberitahuan yang fokus dengan mekanisme penanganan keluhan yang adil dan efisien, serta penghormatan terhadap hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan setempat adalah suatu keharusan dalam internal perusahaan. Praktik ketenaga kerjaan yang adil, termasuk memberikan kompensasi yang layak, memperlakukan karyawan dengan hormat, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, menjadi fondasi budaya perusahaan yang positif. Selain itu, tanggung jawab perusahaan CSR kemungkinan menjadi bagian dari komitmen AirAsia untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir, integritas dalam setiap transaksi bisnis, termasuk menghindari praktik korupsi, suap, dan konflik kepentingan adalah prinsip etika yang mendasari reputasi perusahaan yang baik. Kita masuk ke penjelasannya. Untuk kisah sukses AirAsia di bawah kepemimpinan Tony Fernandes, menawarkan bahwa pelajaran berharga bagi para wirausahawan di berbagai industri. Visi yang jelas dan berani untuk mendemokratisasi perjalanan udara menjadi landasan utama kesuksesan mereka. Didukung oleh keberanian dalam mengambil risiko yang terukur, fokus yang kuat pada keunggulan kompetitif, yaitu model bisnis biaya rendah, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasional menjadi kunci diferensiasi di pasar yang kompetitif. Inovasi yang berkelanjutan dalam berbagai aspek bisnis, mulai dari penjualan hingga operasional, menunjukkan pentingnya untuk tidak pernah berhenti mencari cara yang lebih baik lagi. Pemanfaatan teknologi secara strategis membuktikan bagaimana adopsi teknologi yang tepat dapat mentransformasi industri tradisional. Gaya kepemimpinan yang kuat dan inspiratif dari Tony Fernandes memainkan peran krusial dalam membangun budaya perusahaan yang dinamis dan berorientasi pada tujuan ke depan. Pemahaman yang mendalam tentang pasar yang dituju, khususnya kebutuhan pada preferensi pelanggan di Asia Tenggara, menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Kemampuan untuk bersikap fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan tantangan eksternal adalah kualitas penting untuk keberlangsungan bisnis mereka. Dalam jangka panjang, investasi dalam membangun merek yang kuat membangun AirAsia membedakan diri dan pesaing dari membangun dari loyalitas pelanggan. Namun yang paling penting adalah bahwa visi dan strategi yang hebat harus diimbangi dengan eksekusi yang cermat dan efektif.
Kasus AirAsia adalah bukti nyata bahwa implementasi strategi yang solid adalah kunci untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan bisnis yang sukses. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.